Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Libel Podcast kembali hadir bersama kami di sini. Seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh dari siswa, dan hari ini kita perkenalkan, dipanggilnya Aca. Nama lengkapnya apa, Cak? Nama saya Caira Atira Rabani, biasa dikenalnya Aca. Aca. Jadi panggilnya Aca. Oke, selamat datang, Cak. Iya. Terima kasih ini atas waktunya. Tadi lagi agak ada belajar ya, Iya, ada belajar. tapi ada kegiatan mulut dan juga ada kegiatan pemeriksaan Ya, pemeriksaan. kesehatan. Diperiksa apa tadi kesehatan? Tadi di tes studi, tes berat, sama dicek darah. Cek darah normal, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Wah, selamat, alhamdulillah. Nah, para pemirsa di Biar Podcast, di sini Aca ini kita hadirkan karena ada yang unik tuh dari beliau ini. Dan ini keunikan beliau ini sangat cocok untuk kita apresiasi dan sosialisasikan di abad 21 ini. Di mana Aca ini sudah menggeluti dunia entrepreneur di bisnis gitu ya. Sejak usia berapa, Cak? Aku waktu kelas 4. Mungkin 10 tahun ya. Iya, kelas 4 ya. 10 tahun ya kelas 4 itu ya. Ya masuk SD kan kelas 7. Usia 7. Waktu SD kelas 6 kan 12 tahun ya. Ya, Ya berarti 10 tahun. Dan memang 10 tahun itu sudah harusnya diajarin entrepreneur dan sudah jualan ya. Oh ya, aku waktu umur 10 tahun itu aku jualannya waktu masih di sekolah. Di sekolah. Ya, di teman-teman sekitar. Teman-teman kamu di sekolah aja. Jualan apa sih, Cak? Aku jual mainan anak. Jadi kayak Kamu kan anak-anak tapi jualan mainan anak. karena itu kan kayak di kelas tuh kayak teman-teman suka main misalnya slime nih, kayak main terus suka ada yang pada buat juga kan. Terus kayak aku pengennya, wah kayaknya kalau dijual laris nih. Wah, ini Jadi keren tau. Biasanya orang usia 10 tahun usianya main, tapi dia sudah luar biasa membidik peluang pasar. alhamdulillah. Itu, dan itu jarang dimiliki oleh anak-anak ya. Dan ini luar biasa usia 10. Memang idenya dari mana itu? Kamu bisa niru orang atau gimana tuh? Jadi kan dulu tuh waktu kelas 4 kan sering tuh buat slime mainan anak gitu. Terus buat lagi numpuk kan. Kalau numpuk kan sayang dibuang. Udah aku ngide, dijual aja. Dan dari situ kakak aku juga ngebantuin, ya udah dibungkusin, dijual gitu. Oh, jadi ide itu muncul ketika kamu mainan numpuk. Iya, mainan numpuk. Terus ada uang Mubazir, tapi cara berpikir itu jarang dimiliki oleh anak usia 10 tahun. Nah, Anda itu belajarnya ide itu dari mana? Datang sendiri atau memang lihat orang gitu? Datang keinginan sendiri. Sendiri ya? Iya. Wah, ini saya aneh juga nih kalau anak usia 10 tahun keinginan sendiri. Biasanya usia 10 tahun itu kan niru ya. Karena mungkin lihat dari Instagram kan dulu. Karena dulu ada video yang kayak anak-anak yang suka nge-spam slime, ngeliat video slime dan lain-lain kan dijual gitu. Kayak, wah kayaknya dijual gitu, oke nih. Oh, tapi ada faktor dari itu ya. Ada. Dari media sosial ngelihat orang dari dijual. Oke. Kemudian jadi barang-barang yang kamu beli ditumpuk begitu, daripada mubazir muncul ide dijual. Harusnya di packagingnya dikemas, dibantu kakak. Terus dibawa ke sekolah. Dibawa asalnya dikit-dikit kan, dijual. Oh banyak yang mau, bawalah keranjang gede gitu. Dibawa setiap sekolah tuh bawa, dijualin, dipeperin di lorong. Jadi kamu pas istirahat begitu ya? Ngampar gitu. Iya, nah tuh kayak biasanya kalau misalkan ada di depan kelas tuh kayak ada anak-anak yang nyamperin, mau beli gitu. Dan tidak malu ya kamu? Tidak, karena buat aku itu hal yang menyenangkan sih Pak. Karena selain kita berjualan juga, kita jadi semakin dekat sama orang yang di luar kelas aku sendiri. Dan kita banyak relasi gitu ya, di luar kelas Anda. Jadinya Pak. Jadi Anda satu sekolah terkenal aja mungkin ya?
Kenal banget, tapi mungkin Ya di SD itu kan masih kenal mungkin. iya di SD ya. Tuh Aca, tukang mainan gitu ya. Dulu aku sampai kayak waktu SD dibilangin juragan slime gitu. Karena emang dulu sering banget jualan apalagi SD gitu. Oh, juragan slime tak. Ya, Pak Surya. Dan itu Anda kelas 4, kelas 5, kelas 6 terus Anda lakukan? iya, terus dilakukan dan alhamdulillahnya dapat suportif dari orang tua juga. Jadi orang tua juga ngasih aku support, ngasih aku bantu, kakakku juga, dan ya alhamdulillah lanjut sampai sekarang. Oke, jadi SMP lanjut. SMP lanjut. Nah, tapi kalau SMP tuh seringnya dibantuinnya sama mama papa. Karena emang untuk ngebantuin kebutuhan hidup juga, sama untuk misalkan ada tambahan untuk liburan atau Oh, luar biasa. Inilah para pemirsa yang akan kita bentuk di sekolah ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran Profi Pelajar Pancasila itu yang mandiri. Ya inilah udah jadi ini mandirinya. Nah, Cak, berapa keuntungan terbesar yang kamu dapat itu, Cak? ada tahun 2019 sampai 2020 sebelum COVID. Sebelum COVID. Iya, dia bisa sampai 2,5 juta itu secara offline. Sebulan. 2,5 juta. Itu tuh sekitar Seminggu. pokoknya dalam seminggu tuh cuma sekali doang, Pak. Seminggu sekali, dan itu tuh cuma setengah hari doang, dari jam 7 sampai jam 12. Dan itu tuh omset per minggunya tuh dulu bisa sampai 2,5 jutaan. Sehari? 3 juta sampai Seminggu. 2,5 juta, berarti 10 juta sebulan. pokoknya kalau sama sama online, kita juga dulu jualan online juga. Dan itu online itu sekitar 5 juta. Itu SMP, SMA? Waktu 2019 tuh waktu aku SMP. SMP? Iya. Aduh, luar biasa ini para pemirsa. Ini tokoh entrepreneur nih, pengganti nanti penerus Bu Retno atau siapa, atau Bu Sri Mulyani. Ya gini, terus apa itu SMA juga sekarang masih? SMA masih, cuman dilanjutin sama mama sama papa. Oh ya, karena kenapa tidak menyita waktunya? Karena kalau untuk kakak aku, karena emang full kerja, terus aku juga emang kadang aku bantu dan kadang capek juga, jadi biasanya papa yang semangat tuh jualan. Online? Offline. Offline? Di mana sekarang? Di Brigif. Oh, di Brigif. Setiap hari Minggu ya? Setiap hari. Dan suka ikut Caca juga? Iya, dulu aku sering banget, cuman kalau sekarang kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi menyenangkan juga ya. Kalau sambil lari lihat orang, ketemu orang ya. Iya, apalagi kalau misalkan waktu jualan kan sama keluarga gitu, jadi refreshing juga. Refreshing, jadi kayak quality time sama keluarga juga sekali. Oh, nanti saya ke sana lihat jalan-jalan. Wow. Dan ini luar biasa ya para pemirsa. Jadi anak-anak yang sejak dini sudah mulai berjiwa entrepreneur. Tadi kemandiriannya sudah terbentuk. Nah, jadi sekarang Anda aktifnya dalam bisnis tidak terlalu full mungkin ya. Tapi dalam seminggu keterlibatannya gimana? Apa semakin berkurang persentasenya gimana? Mungkin semakin berkurang ya, karena mungkin sepi juga gitu di gitu. Karena memang online ya sekarang. Iya betul, dan karena emang selain itu udah jarang ada yang gelari, karena emang udah trennya udah jauh, jadi aku juga sekarang ngejualinnya yang emang lagi ramai aja buat anak-anak, kayak contohnya stiker. Oh, jadi harus mengikuti juga ya? Lagi ramenya kemana gitu. Nah di sini berarti harus literate juga ya? Iya betul. Harus mengikuti perkembangan juga? Iya betul. Nah untuk mengikuti perkembangannya di mana tuh biasanya kita? Biasanya kalau aku cari perkembangan itu dari media sosial. Dan aku lihat dari umur kayak misalkan saudara-saudara aku yang kecil, mereka lagi senangin apa gitu. Oh, diperhatikan. Ya, kayak lihat biasanya kalau di sosial media tuh banyak yang lagi ramai gitu. Kadang kalau misalkan lagi jualan juga gitu setiap hari Minggu, kadang ada yang nanya, "Kak, ada ini enggak?" gitu, kayak, "Oh, nggak ada. Oh, kayaknya lagi ramai nih, ya kita coba jual aja." Nah, ini pemirsa, jadi kelebihan orang yang entrepreneur itu ngebaca orang, iya kan? Nah, anak-anak lagi main apa dibaca sama dia dan dipetakan, dan itu menjadi peluang, dan itulah kecerdasan literasi bagi seseorang. Dan kemudian bagaimana nih dengan program di SMA Negeri 15, kan ada program nabung saham. Nah kemarin ngobrol ya sempat dengan Bapak ya, gimana tuh
pendapat? Kemarin aku kan sempat ngobrol sama beberapa teman saham. Aku juga mikir-mikir lagi, apalagi kan aku untuk omset wirausaha aku kan jadi agak sepi gitu. Jadi pengeluarannya juga pendapatannya juga jadi semakin kecil gitu. Aku mikir kayak, kayaknya apalagi bapak cerita tentang saham tuh kayak, wah kayaknya luar biasa banget. Kayaknya aku juga pengen nyoba gitu. Dan bisa perspektif untuk masa yang akan datang ya. Iya betul, karena kan kita nggak akan tahu gitu wirausaha kita nanti selanjutnya kayak gimana gitu, bakal naik lagi atau enggak. Jadi kayaknya, wah kayaknya bagus sih kalau misalkan ditanam gitu. Ya seperti kalau misalkan Aca jualan mainan anak gitu kan, ada masa masa turunnya gitu tak. Jadi nanti si saham itu akan nopang gitu maksud Bapak. Jadi kayak diversifikasi bisnis karena saham juga kan membangun usaha. Nah itu potensi kamu dari penghasilanmu dengan kondisi sekarang sepi, masih ada nggak peluang untuk invest gitu? Sepertinya Ada ya, besar mungkin ya. Mungkin untuk sekarang ya Lumayan menurut saya. Kan sekarang saham tadi ada yang harganya 16.000 ya. Kemarin saya kenalin tuh ada satu emiten perusahaan logistik angkut muat barang hanya 164 perak kan. Iya, aku tertarik banget loh. Dan sekarang lagi naik tuh harganya. Iya, udah naik lagi. Telat belinya. Jadi memang itu kita juga di saham akan belajar seperti Anda lah, membaca peluang. Nanti Anda membaca peluangnya adalah membaca laporan keuangan, membaca potensi perusahaan ini bisnisnya di masa yang akan datang. Jadi ini saya sarankan Anda untuk segera untuk membuka rekening dana nasabah. Anda udah punya KTP? Sudah. Rekening ini bank sudah? Rekening bank Bu. Dan harus dibuat rekening bank. Jadi menurut Bapak sekelas Aca yang sudah bergerak di bisnis belum sempurna sebagai businessman, business girl. Kalau Aca belum punya investasi di pasar saham. Baik, Ca, rencananya cita-citamu apa sih sebetulnya? Aku cita-citanya pengennya jadi Diplomat. pengennya. Tapi kamu kan bisnis sebetulnya. Iya, kalau bisnis untuk aku jadi pekerja sampingan. Sampingan. Oke, jadi diplomat itu Anda lebih menarik, menantang. Tapi mungkin diplomat sambil bisnis juga nanti. Iya bisa, amin. Ya kan ke luar negeri ya. Cari peluangnya di luar negeri. Oke, saya kira berkaitan ya bisnis dengan diplomat itu. Iya. Dan berarti kuliahnya ke jurusan apa? Aku mungkin HI. HI dibidik kemana jurusannya? Jurusannya aku pengen di HI di paling di Unpad. Selain Unpad? Kalau nggak Unpad paling swasta sih kayak. Bebas aja di mana aja. Yang penting kan HI-nya kan. Ya BINUS apa. Oke. Dan semoga Anda bisa mencapai tujuan sukses Anda. Dan persiapannya sekarang untuk supaya ngebidik dulu bisa masuk ke Unpad, ada persiapan apa secara khusus, ada enggak? Mungkin belajar kali ya, fokus untuk naikin nilai. Untuk jalur tanpa tes mungkin ya, jalur rapot. Iya, pengen jalur rapot. Oke, jalur rapot di situ. Kemudian belajar untuk apa? Soal-soal high order thinking skill online ya. Iya betul. Untuk melatih juga kebiasaan kita berpikir ya. Terus secara spiritual persiapan ada enggak secara khusus? Secara khusus, aku sih punya prinsip kayak belajar boleh, stres boleh. Jadi jangan terlalu menekankan kepada diri sendiri aja. Oke, belajar boleh tapi jangan stres. Emang jati kamu mah kelihatannya nggak pernah stres ya, senyum terus. Oke, secara spiritual misalkan Anda melakukan apa dalam sesuai dengan ajaran agama, apa yang kamu jaga itu untuk mencapai tujuan hidup? Mungkin untuk kalau untuk dari agama aku mencoba untuk belajar untuk salat duha lebih banyak, lebih rajin, lebih disiplin gitu ya? Disiplin 5 waktu full time gitu ya? Iya betul. Oke, saya kira itu udah basically karakter untuk sukses sudah Anda miliki. Duanya sudah mulai disiplin sekarang?
tiap hari atau bagaimana? Untuk akhirnya kan emang sebelum-sebelumnya aku kadang bolong-bolong. Cuman kalau untuk sekarang aku cobain aku usahain full nih gitu. Full. Full untuk target supaya minta kalor Ya benar. bisa masuk ke HI ke Unpad. Nah, oke, target dari sekarang. Naikin bisa 2, 4, 6, 8 sampai 12. Nah, semakin banyak berharap kepada Allah, semakin bagus harapannya Iya, kan? betul Bang. Nah, oke. Ini ayahmu kerja juga Ayah aku kerja dan di bidang apa? di bidang kayak IT gitu sih Pak. Dan basically-nya entrepreneur mungkin ya. Kurang tahu sih Pak, tapi kalau ya mungkin. Tapi biasanya anak yang punya jiwa wirausaha itu memang ada basic gen juga. Iya, mama aku Hah? baru ingat dulu mama aku tuh suka jualan kue, suka buat kayak kue tart atau kue puding gitu. Oh, nah Aku sering. itu dia. Gen itu pasti ada di keluarga itu karena ketika orang lahir pasti Anda kenal tuh mama papa dulu kan. Iya, Nah, mama papamu siapa? Kalau dia entrepreneur itu akan menjadi bagian dari jiwamu itu. ini. Pantas lah kalau gitu percaya, dan saya terima kasih kepada ayah bunda yang baik hati dan sudah melatih anak-anaknya untuk mandiri. Kami pun di sekolah insya Allah tidak merasa berat membimbingnya, dan kami juga di sekolah akan support. Dan kenapa sekarang Aca tidak mencoba mengembangkan bisnismu online? Iya, untuk online tuh mungkin karena sekarang gitu, karena emang banyak persaingannya, jadinya lebih kurang gitu. Oh, lebih kurang. Jadi harus tetap ada inovasi ya. Iya, Tapi untuk toko online-nya udah ada tak? toko online-nya udah ada. Ada, oke. Toko online-nya silahkan dipromosikan Pak Surya. Ya, jadi toko online-nya sudah ada dalam bentuk apa itu, website? Dari aplikasi pembelanjaan. Oh, aplikasi. Iya. Di aplikasi apa? Dari Shopee. Oh, di Shopee, buka toko online di Shopee, di Tokped gitu ya. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, jadi tinggal di-share aja ya. Iya, betul. Oke, mungkin ini tinggal masalah di momen aja ya. Nanti ada mainan apa yang lebih booming lagi gitu ya. Kalau kemarin ada yang booming lato-lato itu ikut juga. Lato-lato karena mungkin banyak banget kan soalnya ini kayak kayaknya bakal kurang nih kalau dijual. Jadi aku jualnya yang kayak jarang. Misalkan kalau misalkan diberi gift tuh dikit yang jual stiker-stiker gitu kan, anak-anak sekarang yang cewek gitu suka banget ngumpulin stiker-stiker. Oh, jadi di Bergip itu yang banyak belanja anak-anak. Anak-anak, kadang ada anak gede juga, mungkin nostalgia. Oh gitu. Jadi Bergip dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 12. Dari jam 6. Kalau bagus omsetnya berapa di Bergip? Kalau untuk akhir ini seminggu tuh 1 juta. Ya lumayan lah ya. Lumayan, kamu kan belum punya tanggungan harus ngasih makan orang, enggak kan? Iya. Pasti kamu banyak kesempatan untuk nabung saham. Iya. Oke, saya tanya begini, ada nggak terbersit dalam hatimu ingin menjadi pengusaha sukses? Pengen banget sih Pak. Oke, siapa tuh menurut Anda tokohnya yang Anda kenal pengusaha di Indonesia atau di luar negeri? Ada. Aku ini sama Scarlett. Scarlett tuh jadi kayak dia tuh yang jual kayak sabun mandi, yang jual kayak lotion yang gitu-gitu. Dia kan orang Indonesia. Dulunya kalau nggak salah. Ya. Dan dia di situ sukses ya? Iya, dia sukses di situ, keren banget, dan sampai dia bisa ngundang-undang artis Korea buat ngeproduksi buat ngepromosiin soalnya. Oh, berarti sudah luar biasa ya kalau sudah ngundang-undang artis untuk mempromosikan barangnya. Oke, semoga cita-cita Anda tercapai. Amin. Jadi diplomat tercapai, Amin ya. jadi pengusaha tercapai. Demikian pemirsa, dan ini silahkan Aca statement terakhir, pesan terakhir kepada teman-teman yang menginspirasi ke pemirsa Libya Podcast di seluruh Indonesia, di dunia ini. Pesanmu apa ke teman-teman? Pesannya, kalau kalian mau membuka wirausaha sendiri, harus semangat, jangan minder, jangan stres, bawa stres juga. Kita serahin aja sama Allah dan kayak ya udah tetap semangat.
Tetap semangat. Belajar boleh, stres Ya jangan. betul, belajar boleh, stres gak boleh. Bisnis juga boleh, stres jangan. Keren. Terima kasih Haja Iya, terima atas kehadirannya. Semoga sehat ya. Amin ya. Salam buat keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.